Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Isnadanu Channel, channel seputar inspirasi ide bisnis atau ide jualan untuk para ibu rumah tangga. Di video kali ini saya mau share kepada teman-teman bagaimana cara membuat wingko pisang yang rasanya enak, lezat, legit, tidak terlalu manis, manisnya pas dengan aroma pisang dan rasa pandan. Kue ini pas buat cemilan keluarga di saat santai, bagus juga, cocok juga untuk ide bisnis atau ide jualan teman-teman. Cara bikinnya mudah dan bahannya pun mudah didapat di lingkungan sekitar kita. Biar gak penasaran apa aja bahannya dan gimana cara pembuatannya, yuk kita ikutin proses pembuatannya. Jadi saya punya pisang yang sudah hampir tidak terpakai lagi ya, karena sudah terlalu masak. Ini pisang Ambon. Ini saya masukkan kulkas, jadi bentuknya seperti ini. Ini sangat kepake ya. Jadi bunda-bunda jangan dibuang kalau punya pisang seperti ini. Nah, punya pisang 3, ada telur, ada santan. Santan saya beli 5.000 aja. Ini santan pati. Kemudian ada kelapa parut, kelapa muda parut. Ini sekitar 250 gram. Ada gula cuma sedikit, yaitu sekitar 3 sendok aja. Nanti manisnya diambil dari pisang. Kemudian ada garam untuk mempergurih rasanya. Kemudian ada air 500 ml. Dan untuk tampilan hijaunya itu saya pakai pasta pandan merek Tofiko ya, merek apapun bebas. Ada tepung beras, kemudian ada tepung protein tinggi. Lanjut kita ke prosesnya, kupas dulu pisangnya. Jadi pisang ini kulitnya tuh agak kelihatan burik ya, tapi isinya tetap bagus, lumayan meskipun sudah terlalu tua, namun masih manis dan manis legit. Kemudian kita penyet-penyet pisangnya hingga halus. Jadi penyet-penyet ini nggak usah pakai blender ya, karena sudah lembut banget pisangnya, enak untuk dipenyet-penyet sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya. Jadi kue-kue seperti ini mengingatkan zaman kecil dulu ya. Jadi dulu sering orang tua membuat kue-kue seperti ini. Selanjutnya kita masukkan dulu 3 butir telur ini, kemudian ini dikocok hingga tercampur set ya. Nah, ini nanti rata jika sudah dicampur dengan adonan-adonan bahan lainnya. Nah, tahapan-tahapan ini dilakukan agar tidak menggumpal. Kemudian masukkan gula dan garam, diaduk lagi hingga rata. Nah, jika sudah seperti ini, maka siap untuk dimasukkan kelapa muda. Nah, kemudian aduk-aduk lagi hingga rata. Jadi pembuatannya itu sangat mudah, sangat cepat ya, tinggal diaduk-aduk. Namun pembuatan bahannya itu secara bertahap ya. Jadi sesuaikan dengan urutan-urutan pembuatannya agar nanti tidak menggumpal dan hasilnya pun enak gitu ya. Nah, ini lanjut dibolak-balik aja dulu hingga rata. Kemudian setelah rata baru ditambahkan santan kentalnya. Jika tidak ada santan yang langsung dibeli dari pasar, teman-teman bisa menggunakan santan instan. Itu juga enak kok hasilnya. Selanjutnya tambahkan tepung. Jadi saya tidak menggunakan tepung ketan di sini. Saya menggunakan tepung protein tinggi, tepung cakra biasa sama tepung beras. Nah, ini setelah dimasukkan diaduk-aduk lagi hingga rata. Jadi teksturnya ini masih kental ya. Kemudian kita tambahkan air agar lebih sedikit mencair dan enak untuk diaduk-aduk. Pada umumnya jenis kue-kue seperti ini bahannya sama namun namanya berbeda-beda ya di setiap daerah. Jadi ada yang bilang ini wingko, ada yang bilang ini roti pisang, ada yang bilang ini bingka pisang. Di tiap daerah itu beda-beda namanya. Bentuk tuangan yang berbeda pun juga menyebabkan namanya yang berbeda-beda. Misalkan kalau bentuk bulat itu namanya wingko, terus kalau bentuk seperti kue pukis itu namanya kue pancong. Nah, lain-lain sebagainya itu menentukan nama juga ya. Jika dirasa masih terlalu kental, teman-teman bisa menambahkan air ya agar dapat porsi kekentalan yang pas. Selanjutnya kita masukkan pasta pandan. Saya pakai merek ini ya. Jadi aroma pandannya itu lumayan enak kalau pakai yang ini. Jika teman-teman mau pakai merek lain bebas ya, sesuai selera, sesuai keinginan dan sesuai ketersediaan di daerah masing-masing. Jika dirasa masih kurang hijau, bisa menambahkan lagi. Ini tergantung selera ya. Jadi saya suka yang cerah warnanya. Nah, itu mantep baunya dan bersatu dengan aroma santan itu pas jadinya. Kalau kata orang Banjar itu lemak manis jar. Dah selesai, lanjut kita siapkan alat tempur, kompor dan alat tuangannya. Nah, alat tuangannya ini saya pakai sudah lama banget, ini dikasih mertua saya, namanya Hakashima ya, panci Hakashima. Ini anti lengketnya itu masih bagus hingga sekarang meskipun sudah saya gosok-gosok dengan apa namanya itu yang buat
menggosok panci itu masih tetap dia anti lengketnya tetap bagus. Nah ini lanjut kita panaskan dulu hingga benar-benar panas, baru kemudian dimasukkan adonannya. Saya lebih suka yang tipis-tipis, jadi nanti cepat matang dan enak dimakan sekali gigit gitu ya. Masukkan adonan hingga habis seluruh tuangan, kemudian baru ditutup. Ini didiamkan sebentar, kemudian bisa ditambahkan topping ya. Toppingnya bebas mau apa aja. Di sini saya menggunakan sukade sama kismis. Sukade dengan warna cantik itu mempercantik tampilannya. Nah ini menggunakan kismis. Kismis ini juga dapat memberi rasa manis pada kuenya nanti. Sukade itu saya pilih warna hijau dan merah, jadi menyala gitu ya, pas dengan tampilan warna pandannya. Setelah selesai kemudian ditutup dulu, baru kemudian dibalik agar di dalamnya itu masak ya. Di bawahnya ada tekstur keringnya. Nah ini agak kriuk ya, saya suka tekstur begini. Nah ini boleh dibolak-balik sesuai dengan keinginannya. Masaknya mau gimana itu terserah yang bikin. Nah itu sudah kelihatan kan enaknya. Kelapa mudanya itu berasa terbayang creamy-nya, rasa lemak-lemak gimana gitu. Kemudian lanjutkan seperti ini hingga adonan habis, jadi dimasak semua hingga habis. Nah pas waktu bikin ini baunya itu menggoda banget ya, jadi perpaduan antara aroma santan dengan pisang dengan pandan, wah itu membayangkannya aja udah enak ya, apalagi menikmatinya. Nah ini kloter pertama sama kedua sudah dimasak ya. Ini berkurang karena Krucil pada datang ke dapur ngelihat langsung makan, jadi tinggal sedikit kue yang sudah masak. Jadi saya suka bikin ini di rumah karena si Krucil itu senang ya, jadi dia ikut menikmati dan mengurangi jajannya. Jadi lumayan kan uang jajan bisa dipakai untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat. Nah ini sudah selesai semua, meskipun tadi banyak yang sudah dimakan oleh Krucil ya. Ini rasanya mantep banget, tampilannya cantik, legit, manisnya pas, aroma pisangnya berasa, aroma pandannya juga ada, jadi klop semuanya ya. Dan insya Allah sehat ini ya. Ini enak banget, kelapa muda dan santannya itu bikin gurih. Jangankan anak-anak, orang tua pun suka. Jadi saya bikin ini nggak lama habis. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ayo bikin bunda-bunda di rumah, teman-teman di rumah. Yang mau juga menambah varian jualan sangat bisa banget. Dijual 1000-an juga oke banget. Kalau mau dijual harga 2000-an, dibanyakin lagi volumenya juga pas banget ya. Oke, demikianlah cara membuat wingko pisang. Ini jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru saja bergabung, yuk jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan tombol loncengnya, jadi biar lebih cepat mengetahui update-update terbaru, video-video terbaru yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin request mau bikin apa, nanti tinggal tulis di kolom komentar ya, insya Allah saya akan jawab. Thank you for being with me today, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.